Baik teman-teman sekalian, supaya tidak terlalu banyak juga waktu yang terbuang, ya. Untuk itu, mari kita buka sama-sama mata dan hati kita, dan juga bila perlu catatan, ya, untuk mencatat apa yang akan beliau sampaikan di sore hari ini. Kepada Ustaz Haji Aceh Toha Abdul Qadir LC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu segalanya dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang sudah sebulan lebih ya saya baca jadwal, pasti lihat ternyata saya ditugaskan di Cibuluh ini. Alhamdulillah, karena teman-teman di sini suka bilang datang dong ke Cibuluh. Ya kalau datang tiba-tiba mah tuh gimana, mendingan diundang saja gitu kan. Diundang kan, dijadwalkan. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, Bidgar Dakwah PW menjadwalkan saya di periode ini, di bulan Januari ini, di pimpinan cabang atau di cabang Bogor Utara ya. Alhamdulillah. Kemudian tak lupa kita kembali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur utama awali dengan pengakuan dalam hati bahwa sesungguhnya nikmat itu sumbernya dari Allah. Itu yang pertama. Jangan sampai lewat keyakinan itu. Yang kedua, tentu tak lupa sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, maka basahi bibir dan lisan kita dengan ucapan alhamdulillah. Yang berikutnya, yang paling utama, Ibnu Qayyim mengatakan rukun syukur yang ketiga setelah keyakinan dalam hati ditambah ucapan lewat lisan alhamdulillah. Yang ketiga adalah pergunakan segala pemberian dari Allah itu sesuai dengan rencana Allah menciptakan kita. Ya, para santri udah pada pinter lah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak berharap dari manusia dan jin itu rezeki, juga aku tidak berharap dari manusia dan jin itu untuk memberikan makan kepadaku. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Itu tugas utama kita, mempergunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan rencana Allah. Bukti rencana Allah itu udah diterapkan kepada kita, karena nanti di akhirat kelak yang Allah berikan umur dikasih sama Allah. Yang sempat mengalami masa muda sampai sepuh, nah masa muda pun akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang memiliki ilmu akan ditanya pula ilmu dipakai apa. Yang memiliki harta ditanya pula tuh harta dari mana didapatkan dan kemana diinfakkan. Ya gitu ya. Itu akan ditanya. Berarti nikmat-nikmat yang berkaitan dengan umur, masa muda, ilmu ditambah harta itu akan ditanya paling awal, karena la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak bergerak dua kaki hamba nanti kecuali akan ditanya tentang 4 hal, tentang umur, masa muda, ilmu dan harta. Ya gitu ya. Itu nikmat tersebut harus kita pakai dalam rangka ibadah kepada Allah sesuai dengan rencana Allah menciptakan kita. Salah satu kegiatan ibadah dan ada perintah dalam syariat kita yaitu menuntut ilmu. Dan thalabul ilmi itu ibadah yang fardu, nggak ada sunnahnya, tapi ditakdirkan waktunya tidak mudhoyak. Nanti tahu ya, mudhoyak itu sempit. Waktunya muasa, arti wasi'a itu luas. Mau belajar waktu kanak-kanak di TK boleh kan? Belajar waktu remaja atau anak-anak di usia SD silahkan, masa remaja SMP silahkan, nanti masa pemuda sampai kepada masa dewasa, bahkan sampai kepada masa sepuh
tetap belajar menjadi wajib, cuman waktunya lebar dan panjang. Bahkan dikatakan kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari sejak kita dalam buayan sampai saat menjelang masuk liang lahat, kan gitu. Jadi panjang waktunya. Alhamdulillah, mungkin di sini mengambil waktu di hari Ahad pekan ketiga jam 4 sore, gitu kan? Nah, itu jadi catat oleh kita bahwa itu waktu yang harus kita perhatikan benar, dan kegiatan yang lain sedapat mungkin bisa digeser, bukan dibatalkan, bisa digeser. Karena ada kewajiban yang harus kita penuhi adalah menuntut ilmu, dan kalau kita tidak menuntut ilmu memang tidak berdosa karena menuntut ilmu bisa tempat lain di waktu yang lain. Tapi boleh jadi kalau ada yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang untuk memberikan penambahan ilmu pengetahuan kepada jamaah dan kita lewati, boleh jadi kita rugi dalam bab itu, walaupun kita bisa nyari yang lain juga ya. Cuman kalau kita udah komitmen datang di waktu yang sudah disepakati, itu keren banget itu ya. Tadi sudah dikenalkan, saya itu lahir di Bandung ya sekitar 60 tahun yang lalu. Jadi saya udah 60 tahun Pak, udah tua, udah kakek-kakek. Kemudian sekolah ibtidaiyah di Bandung di Soreang, Ustaz Romli gitu kan, itu guru saya. Dan Pak yang jadi guru langsung saya itu adik beliau, Ustaz Ustaz Nahrudin. Tamat dari SD masuk SMP, tamat SMP masuk ke Garut. 5 tahun pesantren di Garut. Habis 5 tahun pesantren keterima ke Lipia ya, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta. Yang saat itu saya sudah mulai diharapkan oleh Ustaz Aceng Zakaria, Allah yarham, karena saya bukan bagus, bukan pinter, tetapi kepake sama beliau. Saya menulis beberapa buku yang menjadi pelajaran di pesantren waktu itu, yaitu yang fenomenal dan cukup dicetak kalau tidak salah 13 kali cetakan, Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, yang jilid pertama warna hijau dan jilid kedua warna kuning. Kemudian terakhir ada beberapa kitab, ada kitab tauhid, kitab tasrif dan segala macam. Yang terakhir kitab Al-Hidayah, masih tulisan tangan saya yang warna merah jilidnya, 400 halaman. Dan tidak terasa akhirnya, walaupun saya dalam keluarga tidak ada yang pakai kacamata, mau nggak mau setelah nulis kitab itu tiba-tiba pas dicek di optik gitu kan, mata saya min 3,4. Masya Allah, langsung gitu kan. Akhirnya pas pulang ke Jakarta, karena belum selesai kuliah, liburan nulis gitu, pulang ke Jakarta, loh kok pakai kacamata gitu kan, karena emang itu liburan dari kuliah, saya nulis di kamar kerjanya Ustaz Aceng Zakaria, sore udah datang atau pagi udah datang sampai sore pulang, karena memang dekat gitu kan dari rumah beliau ke tempat tinggal saya di situ, bapak mertua ya, ibu mertua. Kemudian setelah itu balik lagi besok sampai selesai. Itu yang terakhir dan dicetak. Kemudian setelah itu kan diterjemahkan dengan menggunakan komputerisasi gitu kan. Nah, kalau di dalam kitab Muyassar awal itu ada tulisan kaligrafi oleh Aceng Toha Abdul Qadir, yang nyusun Ustaz Aceng Zakaria, tapi yang menulis kaligrafinya Aceng Toha Abdul Qadir. Itu yang tapi saya nggak belum mengajar di pesantren, bukan mengajar nahwu sorof, enggak. Dulu itu ngajar di Keramat Asam di pesantren 69, ngajarnya bahasa Arab ya, kemudian di bahasa Arab dialog gitu kan, pakai kitab yang dipakai di Lipia. Begitu boleh Tanjung Priok di pesantren PSS 12 ya, saya pernah ngajar. Dan terus terakhir ngajar di Darul Marhamah, pesantren putri yang masih ada kekerabatan yang punya pesantren itu dengan Ibu Aminah ya, istrinya Ustaz Syahabuddin, pimpinan pesantren Tarogong. Saya ngajar 5 tahun, cuman karena ditakdirkan menjadi anggota dewan. 2003 masuk ngajar, 2008 saya keluar, 29 masuk jadi anggota dewan waktu itu. Makanya ketika saya masuk atau minta ke teman-teman tolong bikinkan KTA gitu kan, terus saya diangkat dipercaya menjadi ketua bidang garapan dakwah di Depok di periode sebelumnya. Ustaz Aceng Zakaria hadir di Depok untuk kuliah subuh, namun nggak ketemu langsung. Pas ceritain bahwa saya ada di Persis, alhamdulillah Aceng Toha sekarang sudah balik ke jalan yang benar katanya.
Karena dulu kan orang-orang Buana di MUI, di partai gitu kan. Ya, balik kepada rumah kita sendiri dulu belajar di Persis, maka kita harus kembali kepada Persis itu sendiri. Makanya kata teman-teman bahwa kenapa banyak anak-anak Persis, lulusan Persis yang tidak kembali kepada Persis? Pertanyaannya jangan tanya mereka, tanya diri kita. Yang menjadi orang tua Persis di mana, di Bogor, di Jakarta, di wilayah Jabodetabek pamannya sudah berbuat apa buat mereka yang alumni itu masalahnya. Kalau Cibulu punya pesantren, paling juga siapkan tempat agar mereka bisa terus mengabdi menjadi ustadz, menjadi kiai. Tapi ketika mereka pulang ke kampungnya ataupun ke wilayah yang lain, mereka mau ngajar di mana? Karena kita belum memiliki tempat mereka menyalurkan ilmunya. Itu masalah yang kita pikirkan. Ya, nah itulah PR di Depok, karena Depok itu juga banyak para alumni. Dari sini pun ada, dari 112 juga ada, dari pesantren nomor 4 Cianjur juga banyak, dari Garut, dari Bandung juga banyak. Namun sayang bahwa kurang dirangkul, itu yang menjadi PR kita. Ya kalah kita sama saudara kita Muhammadiyah, punya rumah sakit ya, punya universitas gitu kan, punya lembaga pendidikan yang umum, yang agama. Jadi bisa tersalurkan lulusan-lulusan dari Muhammadiyah ke tempat-tempat itu kan, itu yang kita perlu jadikan sebagai bahan ya gitu. Baik, itu sekedar perkenalan. Saya sekarang tinggal di Depok gitu kan. Kalau cucu masih baru punya 7, anak juga 7. Alhamdulillah ya. Saya diminta oleh pimpinan ataupun bagian dakwah di PCB Bogor Utara, judulnya berat banget. Hari ini kan bulan Rajab, tanggal 19, bertepatan dengan tanggal 19 bulan Januari 2025, dengan judul Ada Apa Dengan Bulan Rajab. Ya ada apa sih gitu kan. Nah, kemudian saya kasih di slide kedua, bulan Islam itu bulan tertua. Cari silahkan mana yang paling tertua di dunia ini tentang bulan-bulan yang mereka miliki. Cina baru berapa? 2500 tahunan. Masehi 2025 tahun. Kemudian suku lain lah pada punya bulan juga, tapi tidak akan ada yang menyamai dengan lamanya atau tuanya bulan Islam. Ayat 36 surat At-Taubah saya nggak terjemahkan, para santri udah pada pinter. Ya, iya sih santri harus pinter. Ya. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Nanti adik-adik punya tugas. Kalau bulan dalam Islam itu ada 12 dan namanya ada bulan Muharram, Safar. Ada yang hafal? Hafal enggak? Yang sampai anak satu enggak hafal bulan Islam, malu kita. Mungkin karena saking lamanya dijajah sama Belanda, akhirnya bulan Masehi lebih dihafal. Ya, kita dipaksa untuk memakai bulan itu. Libur pun dipaksa untuk libur hari Sabtu dengan hari Ahad. Padahal Sabtu hari rayanya orang Yahudi, Ahad hari rayanya orang Nasrani. Semoga pada generasi adik-adik semua nanti ke depan Indonesia menjadi negara yang berlandaskan Islam, di mana liburnya antara Kamis dan Jumat seperti Saudi. Kenapa? Kamis libur, tidak ada kaitan agama lain kan? Kalau kita ngambil Jumat dengan Sabtu, berarti Islam hari Jumat, Sabtu orang Yahudi. Maka Saudi pakai libur hari Kamis dan hari Jumat. Sabtu mulai kerja. Nah, kita karena lama dijajah sama Belanda dan di situ mendomplenglah Yahudi dengan rencana-rencana dan niat busuknya, sampai akhirnya kita melupakan bulan-bulan Islam. Ya kan? Walaupun masih ada di Jawa itu kan ada satu suro, dan walaupun didomplengi dengan kejawen ya segala macam itu. Tapi jadilah sosok hamba Allah yang bangga dengan bulan-bulan Islam. Jumlahnya ada 12 bulan. Ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya dan ditetapkan di hari yauma khalaqas samawati wal ardh, yauma khalaqas samawati wal ardh, hari diciptakannya langit dan bumi. Makanya
tidak ragu lagi saya ngasih judul bulan Islam itu bulan tertua di sejagat raya, nggak ada lagi bulan yang lain yang lebih tua, ya. Nah, minha arbaatun hurum. Di sini kita mulai. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Haram dalam arti punya kemuliaan. Karena di 4 bulan tersebut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu yang berturut-turut bersambung, dan satu yang terpisah yaitu sekarang bulan Rajab. Di bulan-bulan tersebut, sekalipun bertemu dengan pembunuh bapaknya dibunuh, bertemu di bulan Muharram, nggak bisa balas karena ini bulan yang diharamkan untuk mengalirkan darah. Ketemu bulan Rajab, ntar bulan Syaban gue bunuh lagi, begitu kan? Karena Rajab nggak boleh terjadi pertumpahan darah, ya benturan senjata dan segala macam, tapi bulan Syaban boleh karena bukan bulan haram. Nah, sebatas itu kita mengakui dan meyakini bahwa 4 bulan itu katakan bulan haram, di mana salah satu agenda yang dilarang dan disepakati oleh masyarakat waktu itu adalah bulan-bulan tersebut tidak boleh terjadi peperangan kecuali kalau diserang pada bulan itu. Karena orang musyrik tahu Islam itu kan ketetapan begitu, mereka kadang-kadang ya kalau diserang oleh mereka kaum muslimin ya lawan gitu kan. Nah gitu. Kemudian saya bawakan makanya kitab ini Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Jadi penjelasan tentang keanehan tentang bulan Rajab, ya. Bima warada terhadap apa yang datang dalam bulan Rajab, ya. Karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengupas cukup panjang, tapi saya tidak menyadul semuanya. Dan saya atau udah percaya banget nanti para jamaah akan bisa membaca Arab gundul. Pesantren di sini. Adanya nyeletuk Pak Ustadz baru-baru Arab gundul, Arab jabri gajah susah katanya. Arab gondrong. Ya, sebenarnya kita mengakui atau tidak, sadar atau tidak, ibu-ibu, bapak-bapak sudah bisa membaca Arab gundul. Bisa, Bu. Saya tulisin ba, sin, mim, Allah gitu kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pasti bisa baca itu, Bismillahirrahmanirrahim, pasti kan itu. Tanpa harokat, pasti akan bisa baca. Ya kan? Iyalah. Terus di depan pintu ditulisin Arab gundul, alif, lam, sin, lam, alif, mim, ain, lam, iya, kemudian kaf, mim, assalamualaikum, gundul, bisa baca. Cuman kita tidak rajin mengembangkan. Yang namanya baca Arab gundul bukan langsung dipelototin begitu yang baru, tapi teruskan yang sudah bisa kita baca, yang belum bisa kita upayakan membaca, karena punya pola yang tidak jauh. Makanya kita belajar tasrif itu karena ada pola-polanya di situ. Ya. Cuman kalau dari awal udah takut duluan, maka nggak bisa-bisa. Takut kok. Apalagi gurunya galak. Di pesantren sampai ada yang nangis-nangis, kencing-kencing istilahnya. Saya punya guru, dan saya tidak pernah diperintah, yang saya bingung juga. Hari Selasa tiap pekan Ustadz Ikin Sodikin, ya Allah yarham, datang ke Garut dari Bandung, pakai mobil, ingat aja warnanya warna coklat L300. Kalau datang ke situ siapin kopi satu bekong tuh, satu emuk gede. Belajar membaca Arab gundul, pakai kitab Subulus Salam. Saya mah kan tidak pernah diperintahkan. Ini teman-teman sampai nangis-nangis itu bacanya apa? Oh gitu. Nah yang begitu kadang-kadang mungkin jadi takut, tapi kalau diterusin itu jadi pintar karena dia merasa oh ini ingat waktu dimarahin gara-gara salah begini. Ya. Nah ini menjelaskan beberapa poin walaupun ada banyak sampai berapa puluh poin ya. Pertama, bulan Rajab dinamai Rajab karena dihormati di masa jahiliyah. Jadi kalau kita menghormati bulan Rajab karena memang datangnya bulan Rajab dengan berbagai macam cara pada tidak ada contoh di dalamnya, maka kita akan sama dengan sikap jahiliyah terhadap bulan Rajab, mereka menghormatinya. Bahkan Umar pernah mencambuk orang yang puasa sengaja pada bulan Rajab dengan dalih menghormati bulan Rajab. Kata Umar, bulan ini adalah bulan yang dihormati oleh orang jahiliyah. Cuman karakter bangsa kita, maaf nih, saya mungkin terlalu keras juga ya. Karakter umat ini, bangsa kita, dijajah oleh Belanda 350 tahun.
Selama itu kaum muslimin walaupun punya kitab Al-Quran tidak boleh menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran, menjabarkan isi Al-Quran. Baru subuh Sabtu kemarin habis kuliah subuh ada orang Banten, orang Serang punya cerita bahwa ada kampung namanya Gantung, si Gantung namanya, kalau tidak salah begitu. Karena saya bilang kenapa ada cerita begitu. Jadi kalau ada kiai, ustadz yang ketahuan untuk mengajarkan isi Al-Quran itu digantung sama Belanda. Makanya umat ini digiring untuk tetap bodoh dari sejak Belanda mencengkram negeri ini. Untuk merasakan bahwa Belanda juga mendukung Islam ataupun agama Islam, maka Belanda mengizinkan baca Yasin malam Jumat. Padahal kan nggak ada dalil. Dan Yasin pun nggak boleh terjemahkan, baca doang, diiming-iming dengan pahala begini, pahala begitu. Terus berlanjut sampai masa merdeka. Masa merdeka bukan apa kita benci sholawatan atau baca sholawat mah disunahkan. Tetapi kalau pengajian ibu-ibu dari jam 10 sampai jam 12, 1 jam sholawatan mulu. Datang ganti sholawat baru. Padahal bukan ciptaan atau buatan Nabi atau sabda Nabi, apalagi Al-Quran. Nah, ketika kehidupan sehari-hari karena memang bodoh para jamaah itu, kemudian diajak, ayo kita ziarah ke kuburan kuburan keramat gitu kan, kerjasama sama travel kan gitu. Itu yang terjadi. Ketika ada kematian, saya beberapa kali kalau di Jakarta sering banget bahwa ada tiba-tiba yang dikubur tadi sore di Perumpung tuh ya, Jakarta Timur. Ada isu malamnya yang tadi sore dikubur jadi pocong, seru juga ya. Ternyata gara-gara keluarga itu udah ngerti bahwa setelah menguburkan jenazah tidak ada upacara-upacara tertentu. Dan yang ngomong itu biasanya diundang untuk doa dan segala macam, pulang dapat amplop, dapat berkat juga kan gitu. Ini nggak ada. Ini diisukan. Selidik punya selidik yang ngomong itu orang tokoh di situ dan harus yang disuruh ngomong orang yang gali kuburan. Bilangin nanti yang tadi kuburkan menjadi pocong. Kan heboh sekampung. Padahal nggak ada segitunya. Atau karena bodohnya umat dan itu tidak tahu dan tidak pernah belajar pula, bahkan ada pun pelajaran ataupun pengajian tidak sampai mendetil menjabarkan isi ajaran agama Islam, akhirnya ketika ada orang meninggal tidak ada upacara ba'da meninggal tersebut dikatakan kayak nguburin anjing ya, kagak pakai tahlilan begitu. Ya umat yang bodoh kaget dah, takut dosa, tidak melakukan itu. Ini makanya panjang terus perjalanan kita untuk memperbaiki umat. Karena umat dibikin bodoh. Akhirnya di situ ada kepentingan. Kalau umat dibikin bodoh, dianjurkan untuk ngadain acara sampai malam ke-7 dan selanjutnya sampai malam ke-40. Kemudian didatangkan ustadz, kiai, doa, pulang dapat berkat, dapat amplop. Berarti urusannya urusan isi perut. Bukan urusan mencerdaskan umat. Ini masalahnya. Nah, kenapa langgeng? Bahkan mencari cara untuk menolak ataupun untuk membantah, mengkanter kegiatan yang tidak ada dalam syariat kita. Bisa dikatakan mungkin orang yang anti maulid, anti Isra Mi'raj segala macam. Karena ternyata pengajian ustadz biasa, ustadz kampung yang namanya transport, maaf gitu kan, ya biasa-biasa saja. Tapi ketika dengan labelnya memperingati Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj, maka mengundang para penceramah dengan tarif yang luar biasa. Ternyata kan kepentingannya itu, kepentingannya masalah cuan, masalah duit. Dan umat harus segera atau harus ditetapkan dalam kondisi bodoh. Ini yang kita hadapi sekarang. Kita ajarkan ngajar Islam, ternyata mereka bisa menentang. Nah, inilah makanya ya. Masa dimana kita Rajab diagungkan oleh orang jahiliyah, kok kita ikut-ikutan. Nah, gitu ya. Berikutnya ada dinamai bulan Rajab itu Al-Asam. Al-Asam itu bisu. Karena tidak terdengar suara benturan senjata. Emang nggak ada perang di bulan Rajab itu. Kan disepakati tidak boleh ada perang di situ. Dinamai Al-Asbu atau apa? Ya. Al-Asabu itu, soba Yusuf itu mau dikucurkan.
karena kata mereka rahmat tercurah pada mereka pada bulan itu. Katakan bulan al-asaba ya subuh itu kan mengucurkan. Dinamai ar-rajmu, rajam, karena setan dirajam di bulan ini. Itu nama-namanya, ya kan? Kemudian bulan haram, itu mah syariat, karena bulan Rajab merupakan salah satu di antara bulan haram. Haram mengadakan peperangan di situ. Pertanyaannya, adakah keutamaan bulan Rajab? Ya. Tidak ada dalam keutamaan bulan Rajab keutamaan saumnya, tidak ada kekhususan saumnya, juga tidak ada dalam sholat pada malam yang dikhususkan dalil yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Kan ada saum pertama, nanti ada hadis-hadis palsunya saya paparkan. Saum pertama apa pahalanya, saum pertama hari tanggal pertama bulan Rajab, saum kedua, ketiga, saum kalau 7 hari akan bagaimana, 8 hari akan bagaimana. Yang lucunya 7 hari, kalau 7 hari ditutup 7 pintu neraka, 8 hari dibuka 8 pintu surga. Keren ini, kait-kaitkan dari mana itu, ya. Jadi nggak ada dalil satupun yang bisa dijadikan sebagai hujah untuk mendalili atau melandasi tindakan sikap dalam hal mengagungkan bulan Rajab dengan berbagai macam cara ibadah. Yang boleh berjalan ya seperti biasa. Ada saum Senin Kemis, ada saum Daud, ada saum Ayyamul Bid, kan? Sholat biasa lah, sholat malam mau malam berapapun terserah. Dan tidak ada istilah sholat rogoib, dalil yang bisa mengatakan itu adalah sebagai syariat. Yang menceritakan kebohongan dia tukang bohong, yaitu ini. Jadi jangan sampai nanti kita termasuk ke dalamnya. Yang saya kuningkan sabda Nabi, man hadasa anni bihadisin yaro anau kadibun fahuwa ahadul kadibin. Siapa yang menceritakan, ya, dari aku atas namaku ada hadis yang dia lihat di situ ada kebohongan, berarti kan bukan Nabi. Dia bikin kebohongan-kebohongan. Maka yang menyampaikan itu adalah salah seorang dari tukang bohong. Makanya kalau udah masuk, saya suka capek ya, karena capeknya gini. Ada kelompok jamaah, terutama ibu-ibu, suka bahasa kita menyebarkan share berita-berita tentang hal-hal yang kita tidak temukan dalilnya. Pak Ustadz, ini dalilnya bagaimana? Benar apa enggak? Saya bilang, kalau saya cari dalilnya nggak akan ketemu. Mendingan balikan kepada yang menyebarkan pertama. Tanya kepadanya, ada nggak dalil keterangan yang menyebutkan tentang ini? Sampai botak dari dalil nggak ketemu, kecuali hadis-hadis palsu atau hadis dhaif yang dhaifnya luar biasa. Wala farqa fil amali fil hadis fil ahkam au fil fadail id al kullu syar'un summa narji li panaqulu inna amsala marada fi dzalika marahu Nasa'i min hadisi Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu lam aroka tasumu minas syuhur ma tasumu fi Sya'ban. Aku belum pernah lihat engkau saum dalam bulan-bulan sebanyak yang engkau saum pada bulan Sya'ban. Kata Nabi, dzaka syahrun yaghfalu annasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. Bulan itu, bulan Sya'ban, bulan yang orang lalai dari saum. Yaitu bulan antara Rajab dengan Sya'ban. Rajab dengan Ramadan. Itu Nabi di bulan Sya'ban suka saum dan juga banyak saumnya kan gitu kan. Cuman banyak tersebut tidak sampai kepada total 1 bulan. Nah itu kan. Kalau Rajab nggak diceritakan Nabi itu melakukan saum. Kisah Al-Bahili ini singkatnya begini. Al-Bahili datang tahun yang lalu kepada Nabi SAW dalam kondisi masih segar bugar, kemudian sehat, badannya gemuk. Singkat cerita, datang pada tahun berikutnya Nabi pangling, nggak tahu ini siapa. Kata Al-Bahili, Umam Al-Bahili, aku Al-Bahili ya Rasulullah yang tahun lalu saya datang ke sini. Namun sejak itu aku tidak pernah makan kecuali malam hari. Jadi sepanjang tahun dia puasa. Sampai berubah tampilannya. Puasa terus-terusan kan
pastilah yang tinggal tulang sama kulit gitu kan, kurus, menyiksa diri. Kata Nabi, adab dan nafsaka, ini panjang ya, kau siksa dirimu ya. Jadi fama goyaroka waqad kunta hasanul hay'ah, apa yang menyebabkan kau berubah? Dulu kamu bagus banget gitu kan tampilanmu. Qala ma akatu ta'aman mundu faraqtuka illa bilail, aku tidak pernah makan sejak berpisah denganmu kecuali malam hari. Puasa terus berarti kan puasa masuk ke dalam bulan Rajab juga pasti puasa. Dan itu bukan mengagungkan Rajabnya, cuman karena dia punya istihad, saya puasa sepanjang tahun, padahal Nabi tidak mengajarkan itu. Pernah kita dengar cerita 3 orang sahabat mendatangi rumah Nabi, bertanya kepada para istri beliau. Salah satu istri tanya, "Gimana ibadah Nabi di rumah?" Ceritakan biasa. Dan mereka menyimpulkan, kan kita beda sama Nabi. Beliau itu sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kemudian kata yang pertama, aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Kedua, aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang ketiga, aku akan jadi jopisa. Apa jopisa? Jomblo fisabilillah. Kagak nikah-nikah gitu. Nabi keluar dan mengatakan, ini atqakum wa akhsyakum lillah, aku orang yang paling takwa dan paling takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin usolli wa anam, aku suka sholat, aku juga suka tidur. Asumu wa uftir, aku juga puasa dan aku suka berbuka. Wa tazawwajun nisa, aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci kepada sunnahku, falaysa minni, bukan golonganku. Itu kan. Islam itu bukan agama yang ekstrim banget, enggak. Semua yang sesuai dengan fitrah lakukan, tapi ada aturan dalam syariat gitu. Itu Islam. Aturan makan, kan syahwat makan ada. Aturan berkeluarga ada. Semuanya diajarkan. Bahkan aturan atau syahwat riasah ini dalam bab kepemimpinan juga itu ada syahwatnya. Bahkan syahwat dalam kepemimpinan ternyata lebih berat untuk meninggalkannya ketimbang syahwat-syahwat yang lain. Orang bisa saling bunuh gara-gara memperebutkan kekuasaan, kan itu kan? Tapi bab makan ya tidak seperti itu. Tapi Islam mengatur semuanya. Nah, Al-Bahili kata Nabi, adab dan nafsaka. Engkau telah qala lima adab dan nafsaka. Kenapa kau menyiksa dirimu? Suma qala sum syahr sabar, saumlah pada bulan sabar, wa yaumani min kulli syahr, di sini 2 hari. Kalau di hari saya kan 3 hari. Setiap bulan zidni tambah, fa inna fi bi quwwah, aku punya kekuatan. Qala sallallahu sum yaumaini fa inna bi quwwah, aku punya kekuatan. Nabi bersabda, sum salah satu ayam, saum 3 hari. Qala zidni tambah, itu nantangin tuh orang Al-Bahili. Itu biasanya juga saumnya sepanjang tahun kan gitu. Nah itu dari situ tidak mengandung bahwa Al-Bahili mengagungkan bulan Rajab, tapi karena memang saumnya sepanjang tahun, maka bulan Rajab masuk ke dalam yang dilakukan saum pada bulan tersebut. Ya. Fa fi hadzal khabar wa in kana fi isnadihi man la yu'rab ma yadullu ala istihbabi syami ba'di Rajab atau ba'da Rajab ya, li'annahu ahadul ashuril hurum. Ada memang situ melaksanakan saum pada bulan Rajab karena salah satu dari bulan haram. Ya. Hadis-hadis yang datang atau amma hadisu Anas an Nabi sallallahu man soma min syahril haram al khamis wal jumu'ah wa sabt. Jadi Kamis, Jumat dan Sabtu, mungkin ini pas ayamul bid ya. Kutibat lahu ibadah sab'umiati sanatin. Wah, ini keren banget. Siapa yang saum ya di bulan haram, Kamis, Jumat dan Sabtu, maka akan catat baginya seperti ibadah sab'umiati sanah, 700 tahun. Kan keren banget itu. Dan yang semacam ini berkaitan dengan pahala itu wajib, dalil itu kuat sekuat-kuatnya. Gak bisa asal-asalan ya. Farainahu fi fawaidi tamamir razi wa fi sanadihi du'afa wal jahili wal majahil. Rawinya ada atau banyak orang-orang yang lemah dan orang-orang yang majhul, yaitu ada yang belajar mustalah atau tahu ya.
yang majhul itu bagaimana, yang dhaif itu bagaimana. Kan hadis kan dibagi dua, ada mutawatir, ada ahad kan gitu kan. Mutawatir mah terima secara totalitas karena mustahil orang bersepakat dalam kebohongan. Mutawatir. Ahad yang banyak dibicarakan. Ahad itu ada yang pertama, ada hadis yang masyhur, ada hadis yang ajiz, ada hadis yang ghaib kan begitu. Itu pasti teliti antara siapa perawinya, nyambung apa tidaknya, sifat-sifat perawinya bagaimana, itu dipelajari kan dalam bab mustalah hadis. Oh, semua ilmu mustalah hadis kan panjang banget, ada 100 cabang kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalau seorang mencurahkan umurnya untuk belajar mustalah hadis dan dia punya umur 100 tahun, nggak cukup itu umur. Saking luasnya ilmu hadis. Yang paling luas adalah ilmu itu rijalul hadis. Karena apa istilahnya? Sosok itu siapa namanya, bapaknya siapa, terus sampai turunan kemana, siapa gurunya, pernah rihlah kemana, apa yang diriwayatkannya, kan itu. Kapan meninggal, kapan dia lahir, itu. Makanya untuk di pesantren hal semacam itu harus menjadi bahan pelajaran utama supaya ilmu kita memiliki ilmu yang cukup luas ya. Amal ahadis al-waridah fi fadli Rajab, hadis yang datang tentang keutamaan Rajab, au fadli syamihi atau keutamaan saumnya, au syamu syai'in minhu atau saum salah satu darinya, ya kan? Sharihatan atau yang jelas, fahiya ala qismain. Ada dua jenis, dhaifah wa maudhu'ah. Enggak ada yang sahihah gitu aja. Jadi hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa atau menentukan puasa hari apa di bulan Rajab, atau ditambah juga mungkin sholat dan sebangsanya. Bahkan ada juga yang nanti ada hadis yang mengatakan siapa yang menolong saudaranya pada bulan Rajab pada dapat begini-begini gitu kan. Atau hadis-hadis yang ada cuma ada dua jenis. Pertama dhaifah yang lemah, dan kedua maudhu'ah, hasil karya manusia ditempeli sanad. Orang yang sebut-sebutkannya boleh jadi itu orangnya orang yang diterima, orang yang adil, tapi kata-kata ini nggak pernah nyambung dengan mereka karena bukan kata-kata mereka. Dan tanda hadis maudhu itu gampang, tidak ada sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan orang ini aja yang ngomong gitu kan. Contohnya, ini cerita dari guru kita dulu kan, kalau ada orang di pasar supaya laku jualannya, tukang terong bikin hadis kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keren banget itu orang ngomong ke Rasulullah. Rasulullah telah bersabda, al-badijan dawaun min kulida. Terong merupakan obat dari setiap penyakit. Laku ya terongnya. Bismillah. Alhamdulillah. Kedengaran nama tukang sorban di Tanah Abang. Tanah Abang atau Tamrin City atau Pasar Anyar di Bogor, di mana tuh tempat belanja baju. Makanya kata si ibu, jangan sombong jadi atasan. Oh, di Pasar Anyar atasan 1.000 3 biji 3 potong. Jangan sombong jadi atasan, nggak ada kemuliaan atasan itu. Apalagi di Tanah Abang itu kan lebih murah lagi. Nah itu. Kedengaran nama tukang sorban, bikin hadis. Begitu juga qala Rasulullah SAW, salatun bi imamah ka'alfi salatin biduni imamah. Salat pakai sorban seperti 1000 kali salat tanpa pakai sorban. Makanya banyak yang pakai sorban. Saya suka ngeper, Pak. Saya kadang-kadang yang namanya ceramah saya kan paling pakai koko doang. Kadang-kadang nggak pakai peci. Pas datang ke tempat kita diundang oleh pengajian, wah keren banget, pakai jas, pakai sarung, pakai peci, segala macam sorban. Ya Allah, ini kiai beneran gitu kan. Ketipu kita. Ya, ibaratnya sempat Imam Abu Hanifah tertipu oleh hadirin, salah seorang yang hadir. Ceritanya karena capek ngajar ilmu kepada para muridnya, kaki Imam Abu Hanifah diselonjorin. Datanglah orang, pakainya serba putih, bersorban gitu kan, jenggotnya udah pada putih, tampilan kiai atau syekh. Akhirnya karena menghormati orang yang datang, Imam Abu Hanifah melipatkan kakinya, sila kembali, ceritanya gitu kan. Selesai ceramah, selesai ngaji, sesi pertanyaan muncul. Orang itu nanya, dan pertanyaannya ya menandakan orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali. Dia nanya begini, kapan ditegakkannya sholat Jumat di masjid As-Siddiq ya? Kira-kira pertanyaan itu pertanyaan apa? Pertanyaan bodoh. Yang namanya sholat Jumat hari Jumat, masa hari Sabtu?
Akhirnya Imam Abu Hanifah kagak jawab, selonjorin lagi kakinya, ngapain dihormati orang ilmunya begitu. Nah, jangan ketipu dengan penampilan gitu kan. Iya. Saya 20 tahun ya, 21 tahun bergabung di MUI Kota Depok. Namanya MUI kan Majelis Ulama. Ternyata ada sekian mungkin sampai 60-an lebih ya pengurus MUI. Dari sekian pengurus MUI yang ngerti tentang agama, saya kira mungkin bisa dihitung dengan jari. Termasuk pula yang bisa membuka kitab-kitab berbahasa Arab gundul. Tahun 2007-an, kita ingat waktu itu tahun berapa tuh yang ada sholat gerhana jam 4 pagi, hampir berbarengan dengan sholat subuh. Karena mau ada sholat gerhana, saya di komisi dakwah waktu itu, saya bilang ke sekretaris, tolong minta keluarin kitab Fiqh Sunnah. Itu aja sebenarnya yang gampang. Ustadz, Fiqh Sunnah jilid pertama yang terjemahan dipinjam orang tapi belum balik. Saya bilang ngapain pakai terjemahan? Saya kan mintanya kitab yang asli. Bawakanlah kitab asli. Tulis dalil tentang riwayat Imam Muslim tentang sholat gerhana, kemudian tulis juga cara sholat gerhana. Kirimkan press release ini ke Monitor Depok, koran di Depok waktu itu. Akhirnya ya alhamdulillah dengan upaya begitu, setiap ada kejadian gerhana sekarang kita sudah tidak sulit lagi mencari masjid yang melaksanakan sholat gerhana. Kalau presis muadah udah biasa, tapi kan saudara kita dari NU rata-rata lupa atau tidak tahu bagaimana sholat gerhana. Ada kiai di situ. Saya tanya, Pak Kiai sepuh 70 tahunan waktu itu, Pak Kiai sudah berapa kali mimpin sholat gerhana? Belum pernah Pak Ustadz, tapi pernah sekali ikut sholat gerhana. Bayangkan itu kiainya begitu. Padahal itu kan sunnah. Udah jelas sunnahnya. Dipelajari pula di kitab-kitab fikih di sekolah-sekolah dasar atau SMP atau SMA ada. Sementara yang namanya sholat rogoib, sholat nisfu Syaban, itu kan nggak ada. Kenapa lebih ramai itu daripada sholat gerhana? Itu menjadi PR kita. Ya, menjadikan sunnah dihidupkan kembali. Kata Nabi kan, bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu asing dan akan kembali asing seperti mulai dulu. Fatu balil ghoroba. Betapa bahagianya orang yang asing tersebut. Para sahabat nanya, manil ghoroba ya Rasulullah? Siapa yang asing itu Rasulullah? Beliau menjawab, alladzina yuhyuna ma amatanas min sunnati, yang menghidupkan sunnah-sunnahku sementara orang mematikan sunnah itu. Nah, kita gerakan itu tetap ada pada gerakan Persatuan Islam. Apapun yang sunnah, dalilnya kuat dan kita bisa praktekkan dan ngajak orang untuk menghidupkan kembali sunnah tersebut walaupun dianggap asing. Gerhana jam 12 malam, bukan bulan Ramadan, takbir gitu kan? Asing banget, aneh banget nih agama apaan? Karena memang tidak belajar dalil tentang sholat gerhana. Baik ya. Sebentar. Jadi wa nahnu nasuqu dhaifah wa nusiru ilal maudu'ah. Kami akan nasuk itu memaparkan yang dhaif dan kami akan mengisyaratkan kepada yang maudhu'ah, hadis-hadis yang maudhu ya. Ini yang atasnya saya baca biarin, kan itu susunan rawi. Sami'tu Anas ibn Malik yaqul, saya mendengar Anas bin Malik ya, yaitu Ibnu Yazid Al-Ansari berkata, inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Di surga ada sungai namanya Rajab. Sungai Ciliwung gitu ya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Putih apa bening gitu kan? Nah, kita mah ini air putih bukan air bening. Kalau air putih mah ya susu. Ya. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Man shauma yaumun min Rajab, siapa yang saum satu hari bulan Rajab, saqahullahu min dalikan nahr, nanti akan dikasih minum oleh Allah dari sungai tersebut. Ya. Enggak ada asalnya itu, ya. Anba'ana Mansur dan selanjutnya Ani Zuhri an Anas qala Rasulullah sallam fadlu syahri Rajab ala sa'iri suhur ka fadlil Quran ala sa'iril adkar. Itu. Keutamaan bulan Rajab dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Quran di atas zikir-zikir yang lain. Karena zikir Quran itu kan zikir yang paling baik. Karena Quran adalah firman Allah. Kata Ibnu Taimiyah, akan lebih baik ketika kita zikir mempergunakan Al-Quran.
Karena Al-Quran ada firman Allah, berarti membacakan, mengungkapkan, melantunkan kembali firman Allah, itu zikir yang terbaik. Wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhur kafadli Muhammad ala sairil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban di atas bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Nabi Muhammad di atas para nabi. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur, dan keutamaan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain kafadillah ala ibadihi, seperti keutamaan Allah di atas hambanya. Jauh lah. Ini macam bernyebar di mereka itu kan. Nah, syahrul Rajab atau Rajab syahrullahi al-asam. Makanya ada namanya al-asam ya. Al-asam itu bisu karena tidak terjadi suara-suara senjata. Man shoma min Rajab yauman imanan wa ihtisaban, siapa yang saum bulan Rajab satu hari landasannya iman dan mengharapkan pahala, makanya istaujaba ridwanullahi al-akbar, wajib layak dia mendapatkan ridho Allah yang besar. Wa huwa matlun la aslalahu, matan itu isi hadis yang tidak ada sumbernya sama sekali, ya kan. Ikhtalaqahu Abul Barakat As-Sakti, dibikin bukan dari hadis Nabi kayak tadi itu tukang sorban, tukang terong gitu kan, bikin sendiri. Dan ngerinya ketika terjadi pembuatan hadis palsu bisa dipakai untuk saling serang dalam politik atau dalam madhab, fanatik madhab. Ada hadis maudhu, hadis yang bohong dibikin oleh tukang dusta. Sayati alan nas rajulun ismuhu Muhammad bin Idris adorru min iblis. Akan datang pada manusia sosok seorang yang namanya Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, lebih bahaya daripada iblis. Siapa tuh yang bilang? Yang bikin palsu orang fanatik kepada madhab yang lain, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Bikin hadis untuk mencela orang. Itu pada zaman itu. Kan mengerikan itu. Karena waktu itu belum ada tahqiq hadis ya. Imam-imam ahli hadis belum muncul, karena muncul setelah banyaknya hadis-hadis palsu. Makanya Imam Al-Bukhari bergerak, Imam Muslim bergerak, imam-imam yang lain bergerak juga dalam hal mentahqiq ataupun meneliti hadis-hadis yang beredar ya. Now, warakabalahu isnadahu isnadan. Jadi ngomong bikin sendiri tapi nanti disusun. Kan hadasani fulan bin fulan terus nyambung. Padahal orang itu boleh jadi ada orangnya dipercaya karena mungkin bisa di jalur hadisnya Bukhari ataupun Muslim, tapi kata-kata ini tidak ada asalnya sama sekali, gitu kan? Nah, wa za'ama anna Jabir ibni Yasin akhbarahu, ya, beranggapan bahwa Jabir bin Yasin itu mengabarkannya. Ya, jadi banyaknya begitu. Nah, ila anahu min wadi as-sakti tadi itu, bahwa hanya kata-kata as-sakti tadi, waktu laku perbuatannya fasaqata, maka gugur hadis ini, nggak bisa dipakai untuk landasan mengagungkan bulan Rajab. Man shoma salah satu ayam min Rajab tuh, kataballahu lahu siyama syahr. Siapa yang saum 3 hari saja bulan Rajab, ditetapkan, disamakan oleh Allah seperti saum 1 bulan. Keren ya? Ya, berarti kita nggak usah saum puasa Ramadan dah. Rajab aja 3 hari selesai. Wa man shoma sab'atu ayyam ughliqa anhu sab'atu abwabil nar. Siapa yang saum selama 7 hari, maka akan ditutup 7 pintu neraka. Tapi saya yang 1 kali ya buat dia. Yang 7 tutup. Ya. Wa man shoma samaniyata ayyam fatahallahu lahu samaniyata abwabil jannah. Siapa yang saum 8 hari di bulan Rajab, nanti akan Allah bukakan 8 pintu surga baginya. Oh, enak banget, Bu. Makanya umat dibikin bodoh mulu karena diiming-imingi dengan pahala yang tidak jelas dari mana itu berita tentang pahala itu. Ya. Wa man shoma samaniyata ayyam itu tadi, wa man shoma nisfa Rajaba kataballahu lahu ridwanahu. Siapa yang saum setengah bulan Rajab, Allah tetapkan baginya ridho baginya. Wa man kataba Allahu lahu ridwanahu, ya lam yu'adzibhu. Siapa yang dikasih ketetapan ridho baginya, tidak disiksa. Wa man shoma Rajaban kullahu hasabahullahu hisaban yasiro. Siapa yang bulan Rajab saum selamanya sama bulan Rajab 1 bulan, maka akan diberikan hisaban yang mudah. Keren banget, ya kan? Tapi la asalahu, tidak ada sumbernya.
Nah, man faraja an mu'minin kurbatan fi rajaba atahu Allah taala fil firdausa khosron madda basarihi atau madda basarihi. Siapa yang menyelesaikan atau membantu seorang dari kesusahan di bulan Rajab. Wah, hari ini kita ada orang melakukan kesusahan, kita bantu gitu kan. Ternyata Allah akan berikan kepadanya satu istana di surga Firdaus. Udah masuk surga Firdaus, dikasih lagi istana di situ. Yang panjangnya ataupun gedenya, luasnya madda basari, sepanjang ujung penglihatannya. Wah, Konstantinopel kalah kan berapa kilometer tuh istana itu. Ini sepanjang ujung penglihatannya itu, ya. Akramu Rajaban yukrimukumullah, hormati bulan Rajab, nanti Allah akan menghormati kalian bi alfi karomah, dengan 100 karomah. Wow. Banyak itu. Kita lihat, ya Allah, pantasan banyak orang yang yang ikut cara-cara itu. Ya. Wa huwa matnun la asalahu, matannya nggak ada asal sama sekali. Isi hadisnya sama dengan kita terkecoh selama ini. Bahkan mungkin tidak disebut hadis maudhu. Kita sering dengar hubbul waton minal iman. Cinta tanah air termasuk iman. Itu hadis bukan? Bukan. Itu ceritanya kalau ada majalah, biasanya kan ada slogan, kata-kata tertentu. Kalau dulu orang tua saya kan juga langganan Iber, ya kan? Ada anda atau warga nyumbang, Iber nyambung gitu kan. Nah, kata-kata itu dalam majalah di Syria, dan yang bikin orang Nasrani, hubbul waton minal iman. Dipakailah slogan-slogan oleh umat Islam sekarang, pada bukan hadis. Itu ketipu benar, ya kan? Nah, Abul Barakat Hibatullah Ibnu Mubarak As-Sakti, la baraka Allahu fihi, jadi ditambahin enggak ada berkah bagi dia, karena wa wada'a isnadan rijaluhu siqat, dia menempatkan orang. Pokoknya nih rijalul hadis dari Imam Al-Bukhari, anfulan bisa masukkan ke situ, padahal enggak ada hubungan sama sekali. Dia juga enggak ketemu dengan orang itu, dan bukan kata-kata mereka, ya gitu. Akhbarona Abu Ghanim Muhammad ibnu Hasan, akhbarona Ali, dan selanjutnya gitu kan. Kemudian an Abdullah ibni Zubair marfu, ada kata-kata marfu. Anak-anak tahu kan hadis itu ada yang yang kalau sampainya kepada tabi'in maktub, kepada sahabat mausul, atau kemudian kepada Nabi marfu, dan kepada Allah hadis qudsi. Jadi sandaran terakhirnya kalau kata marfu berarti sampai kepada Nabi, padahal enggak. Hadis itu kan bukan hadis, ya. Begitu. Rajab min ashuril hurum, bulan Rajab termasuk bulan haram. Wa ayyamuhu maktubah ala abwabis sama as-sadisah. Dan hari-hari Rajab itu tertulis di langit yang ke-6. Dapat dari mana yang pakai teleskop itu? Fa idza shauma rajulu minhu yauman, apabila seorang itu saum pada hari Rajab satu hari, ya wujudu saumuhu bitaqwallah, atau dan dia mempersiapkan wajawada saumahu bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Nataqa albab, pintu itu ngomong, wa nataqal yaum, dan hari itu ngomong, faqala ya Rabb ighfir lahu. Jadi nama itu ngomong, hari juga yang tertulis juga ngomong, ya Allah ampunilah dia. Wa idza lam yatimma saumahu bitaqwallah lam yastaghfiru lahu. Kalau tidak sempurna saumnya dengan landasan takwa kepada Allah, tuh langit ke-6 yang tertulis nama bulan Rajab tidak minta ampun kepada Allah. Kasihan dia loh. Iya, kagak nyampe 1 bulan mungkin puasanya, kagak dimintakan ampun. Ya. Nah, ini ambil ujungnya. Wa fi isnadihi Ismail bin Yahya At-Taimi wa huwa madkurun bil kadim. Nama ini dia orang bohong. Itu ahli hadis kan begitu. Makanya dalam bab ghibah kan, tetangga kita, saudara kita duduk bareng di masjid gitu kan, jangan diomongin lah orang itu mah. Tapi kalau ada orang yang bikin bahaya negara atau bahaya agama, omongin namanya di mana, rumahnya di mana gitu kan. Nggak apa-apa.
Itu bukan ghibah, karena untuk menyelamatkan ummah. Nah, kalau ahli hadis tidak menyebutkan namanya, kemudian setiap dia ngomong dipakai, bahaya buat umat. Makanya katakan wa huwa madhkurun bil kadhib, yang namanya Ismail bin Yahya At-Taimi, dia terkenal tukang bohong. Man shoma yauman min Rajab kana kasyami sana. Siapa yang saum pada bulan Rajab satu hari saja sama dengan puasa 1 tahun. Wa man shoma sab'ata ayyam, siapa yang saum 7 hari, guliqat anhu abwabul jahannam, ditutup pintu jahanam. Wah, keren. Wa man shoma samaniyata ayyam futihat lahu samaniyata abwabil jannah. Siapa yang puasa 8 hari dibukakan baginya 8 pintu surga. Wa man shoma asrata ayyamin lam yas'alillahu syai'an illa a'tahu, atau lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu. Siapa yang punya saum 10 hari bulan Rajab, dia minta kepada Allah pasti dikasih. Oh, gitu kan. Keren tuh. Wa man shauma khamsata asyara yauman, siapa yang saum 15 hari, nada munadin fis sama qad ghafara laka ma salaf. Ada yang manggil dari langit, 15 hari nih. Wahai bapak, wahai ibu, dosamu sudah diampuni. Keren banget tuh. Seru dong hadis-hadis itu. Ya saya baca, keren banget pas orang banyak ketipu. Udah mah bodoh nggak tahu tentang agama, dipakai dalil pakai bahasa Arab lagi. Ya kan gitu. Kita kan pakai bahasa Arab kan dianggapnya itu agama. Banyak tuh orang hajian kagak ngerti tulisan Arab. Dia mengatakan ini toko Yasin ya. Ditulisnya A Yasin Karim, padahal bacanya es krim. Dianggap itu tukang Yasin. Astagfirullah. Kan kita makan mencetak Yasin gitu kan, pakai foto gitu. Ya Allah. Ya Allah ya. Nah, 15 hari nanti ada yang manggil bahwa Allah telah mengampuninya apa yang sudah lalu. Fasna nafal amal, maka dia akan mulai beramal. Wa man zada zadahullah, siapa yang nambah ditambah sama Allah. Wa fi syahri Rajab ya hamala Nuh as-safinah fasoma, di bulan Rajab Nabi Nuh membawa perahunya, kapalnya, dan dia saum. Wa amara ma'ahu an yasumu, dan katanya Nabi Nuh menyuruh orang-orang bersamanya untuk puasa. Dari mana dalilnya? Ini keterangan kagak jelas. Ya. Warwaina fi fadli al-awqatil baihaqi wa fadailu Rajab li Abdul Aziz al-Kinani wa fi targhib wa tarhib li Abil Qasim At-Taimi min tariqi Utsman ibnu Matar an Abdul Ghafur an Abdul Aziz ibnu Said an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tuh sanadnya. Wa Utsman bin Matar kadzabahu Ibnu Hibban. Tadi itu Utsman bin Matar tadi dianggap bohong oleh Ibnu Hibban. Wa ajma'al a'immah ala dhafihi, dan semua para ulama sepakat orang itu lemah, gitu ya, yang meriwayatkan tadi. Al-Bukhari berkata dalam kitab Ad-Du'afa, ya ada Bukhari itu ada kitab sahihnya, ada juga kitab-kitab tentang dalil-dalil yang lemah. Akhbarana Ibrahim wa akhbarana Abi akhbarana Abdurrahman ibnu Muhammad al-Maharibi an Utsman ibni Atha an Sa'id ibni Abdul Aziz an abihi an jaddihi qala Rasulullah inna Rajaba syahrun azim, Rajab bulan yang agung, tudha'af lahu fihi al-hasanat, lipat gandakan kebaikan. Wa man shoma fihi yauman faka'annama shoma sanah, siapa yang puasa 1 hari saja sama dengan puasa 1 tahun. Wa man shoma minhu sab'ata ayyam guliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, sama dengan tadi. Wa man shoma minhu samaniyata ayyam futihat lahu samaniyata abwab al jannah. Wa man shoma minhu asyrata ayyam lam yas'alillahu syai'an illa a'tahu, atau lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu, seperti tadi. Ya, diberikan apa yang dia minta. Ya, banyak seperti itu ya. Nah, tentu hal-hal itu diulang-ulang, dan orang yang bodoh karena melihat ada tulisan Arabnya dan dikatakan hadis, itu banyak yang ketipu ya. Rasulullah bersabda, man shoma yauman min Rajab, seperti tadi, wa shalla fi arba'i rakaat, dan salat pada 4 rakaat, yaqra'u fi awwali rakaatin mi'ata marratin ayatil kursi, rakaat pertama baca 100 kali ayat kursi. Berat juga kursi 100 kali bawa-bawa. Wa fi rakaati tsaniyah, rakaat kedua, qul huwallahu ahad mi'ata marrah, 100 kali. Kemudian lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu,
Dia tidak akan meninggal sampai dia bisa melihat tempat kembalinya di surga atau diperlihatkan kepadanya. Keren ya. Ayo kita pengen lihat surga, tempat kembali kita, baca tuh dalam sholat 100 kali ayat kursi, 100 kali surat Al-Ikhlas. Nggak ada dalil, ya kan? Kalau musannif itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadza hadisun maudhu ala Rasulullah. Jadi hadis yang di maudhu itu diletakkan atau disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah bicara semacam itu, ya. Wa aksar ruwatihi majahil. Rawinya kebanyakan majhul, enggak dikenal, ya kan? Wa Utsman matruk, dan Utsman itu matruk. Hadisnya ditinggalkan. Biasanya mungkin dituduh bohong, ya. Dan minal majahilin, orang-orang yang bodoh atau yang tidak dikenal. Oke, bagian akhir. Ini kalau orang Betawi dengar pantun nggak usah ke salon, karena dia bilang cakep gitu. Nah, lihat nih, kapal merapat untuk berlabuh, cakep gitu kata orang Betawi. Membawa muatan sangat banyak. Seru bener ngaji di Cibulu, ditambah hidangannya yang enak belum ada. Pede aja saya bikin pantun begini. Ada hidangannya. Seru. Sore mah belum masanya makan ya. Kalau makan malam ada gitu. Seru. Ya pede banget tuh. Jalan-jalan ke pasar naik Grab sambil mencari bahan dari kain. Tidak ada keistimewaan di bulan Rajab, tak ubahnya seperti bulan-bulan lain, nggak ada. Biasa seperti yang lain, nggak ada. Yakin udah, jangan tertipu. Ya, itu yang bisa sampaikan. Ya, loh kemana? Ngilang tuh. Ya, oke. Udah berakhir ya. Itu yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Sekitar berapa? Karena maghrib jam 6:21 ya kalau tidak salah. Oh ya. Jadi ada waktu untuk berdialog, diskusi, ya kan? Karena yang tadi kan paparan-paparan yang bisa saya sampaikan dari dalil-dalil yang mereka jadikan dalil untuk keutamaan bulan Rajab, padahal tidak ada sama sekali. Yang saya ingat itu, sehingga bahwa bulan Rajab bukan bulan yang istimewa secara melebihi bulan-bulan yang lain, sama seperti bulan haram yang lain. Umar itu tadi tuh memukul orang-orang yang puasa khusus untuk menghormati bulan Rajab, ya dipukul. Artinya tinggalkan itu, karena bulan Rajab bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah, ya gitu. Oke, itu terima kasih. Boleh silakan yang mau bertanya sebelum saya pamit ya. Karena saya bicara tadi udah sejam pas ya, 4:30 sampai. Oh ya ibu, ada mic yang bisa mobile, ada ibu ya. Ibu Wasmia, Oke deh, silakan. yang mau bertanya dipersilahkan. Mau ibu dulu ya. Langsung aja, biar ada 3 pertanyaan. Ibu 1, siapa lagi? Dari bapak 1, yang satu lagi. Oke. Ibu ke bapak dulu ya. Biar lebih. Silakan saya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya bulan haram yang sering berseliweran di luar persis itu ada kata-kata atau kalimat, entah itu hadis atau bukan, bahwa kalau bulan haram termasuk Rajab itu dihitung dilipat gandakan, entah itu puasa, sholat, jadi pahalanya yang dilipat gandakan. Termasuk berbuat dosa juga dihitung dosanya itu dilipat gandakan. Apa itu hadisnya sahih atau ada Ustaz? Ya. Baik. Silakan yang kedua. Terima kasih atas Iya. kesempatan ini. Saya mau menanyakan masalah tentang siaga bencana tidakkan yang pernah disampaikan oleh Ustaz Ibrahim. Ya. Karena kita jauh dari mana, sehingga anak-anak itu kita khawatir lebih hafal pada bulan-bulan Masehi, Betul. ya, daripada bulan-bulan Islam. Yaitu
Ya. masalah penamaan bulan Indonesia itu kan dari Muharram. Muharram. Dibacanya Muharram atau Muharram? Iya, iya. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Jumadil Ula. Ya. Kenapa kan? Jumadil apa? Terus yang kedua, seterusnya Jumadil Awal, Jumadil Ula. Jumadil Akhir. Atau Saniyah. Ya. Atau Jumadil Saniyah. Enggak, itu apa namanya? Sudah. Ya. Iya. Sama ya. Silakan yang ketiga. Gimana? Mau teriak apa pakai mic? Wah, ibu guru yang di kelas kan suka teriak-teriak. Kapan silakan. Penasaran aja, apakah hadis-hadis palsu tadi itu hanya menyebar di Indonesia saja atau menggunakan Cina? Sebab saya pernah mendengar dari seseorang yang aktif kurus-kurus itu menyatakan nanti ada sholat sunat gini. Saya selama ini kan belum pernah mendengar dari penjelasan Ustaz-Ustaz tentang sholat sunat tersebut. Lalu saya tanyakan apa keterangannya? Ada hadisnya cuma gitu doang. Iya. Baik. Sedangkan kan yang dulu itu suka ke luar negeri kemana-mana ya. Nah, maka itu juga termasuk membawa saling pengaruh gitu sehingga Iya. hadis palsu menyebar. Ya. Baik ya, ada 3 penanya ya. Tadi di dalam keterangan ayat 36 surat At-Taubah itu disebutkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan haram. Haram itu kata-kata ini sesuatu yang maknanya akan berbeda walaupun tidak jauh. Tetapi alhamdulillah kelihatannya ngantuk lah. Tadi emang gelapin supaya ini agak terang ya gitu. Seperti kata-kata takbiratul ihram. Takbir yang membuat kita haram. Saya lagi ngomong begini minum halal, tapi udah pas sholat Allahu Akbar jangan oh ya aku belum minum, karena udah takbir terus minum jadi haram kan, nggak boleh minum itu. Sama dengan ihramnya untuk umroh atau haji ya. Ada beberapa hal yang diharamkan. Tapi Asyurul Hurum itu seperti Masjidil Haram atau bulan haram, bulan suci, bulan yang dihormati, bulan ada aturan khusus. Ya kan itu. Nah, cuman bulan Ramadan bukan bulan haram, kan hebat. Makanya kejadian perang Badar pada tahun kedua dan di tahun kedua hijrah itu umat Islam disyariatkan berpuasa, bersaum. Makanya Nabi ngasih rukhsah, siapa yang mau berbuka silahkan, siapa yang mau puasa teruskan. Itu bulan Ramadan. Dan bukan bulan suci seperti bulan yang 4 bulan yang tadi. Nah, keterangan ataupun mungkin yang beredar di masyarakat bahwa dilipat gandakannya amal-amal kita, pahalanya di bulan haram, saya tidak menemukan dalil tentang itu. Karena haram yang dimaksud bahwa bulan tersebut menjadi tempat di mana hal-hal yang asalnya boleh di bulan lain pada bulan 4 bulan tersebut tidak dibolehkan. Di antaranya yang paling menonjol, tidak boleh memulai perang, tidak boleh melakukan pembunuhan atau balas membunuh, itu nggak boleh di bulan haram. Ya kan? Adapun pahala, ya kan? Yang di apa tadi, nah ini dia. Man faraja an mu'minin kurbatan fi Rajab. Siapa yang mengatasi kesusahan seorang mukmin di bulan Rajab, atahu Allah taala fil firdaus qasron madda basarihi. Dia akan dikasih sama Allah di surga Firdaus istana yang istana itu luasnya sepanjang pandangannya. Ini hadis yang disebut As-Sakti ya, bukan Al-Mubarak As-Sakti, la baraka fihi, la barakallahu fihi ya. Itu doa ya, semoga Allah tidak kasih berkah kepadanya karena dia wa wada isnadan rijaluhu siqat, dia menempatkan sanad dan orangnya orang siqat, orang kuat, tapi bukan tidak menceritakan ini. Itu kan bohongnya begitu. Jadi
termasuk karena memang bulan haram diantaranya bulan Rajab, maka dilipat gandakan dapat pahala tertentu di bulan Rajab melakukan sesuatu tertentu. Tidak ada dalil keterangan yang mengatakan dilipat gandakan pahala atau apa melebihi bulan puasa. Kan bulan Ramadan udah jelas, pahala di bulan Ramadan udah jelas banget, dalilnya juga sahih, ya kan? Kalau bulan Rajab nggak ada. Tapi nggak tahu umat kita khususnya, sekaligus menjawab juga ibu tadi, bahwa di Indonesia jauh lebih banyak adatnya daripada syariatnya. Adatnya banyak banget, dikait-kait dengan berbagai macam asal muasal negeri ini apa. Bahkan kan ikhtiar untuk memunculkan agama atau Islam Nusantara kan terus digaungkan, Islam Nusantara. Padahal dalam Al-Quran tidak ada kata-kata Nusantara, kan nggak ada kan? Inna dina indallahil Islam tanpa Nusantara. Tanpa Nusantara, ngapain pakai tambahin? Ternyata mereka ingin meramu antara Islam dengan adat istiadat. Salahlah menggabungkan sesuatu yang hak dengan yang batil, ya kan? Banyak hal yang mereka kait-kaitkan. Kenapa? Ini karangan doang, nggak ada apa ya? Nggak ada penelitian secara ilmiah. Kenapa ada kegiatan malam pertama, malam kedua sampai malam ketujuh? Karena roh masih berkentayangan di atas rumah. Ya suruh turun aja, suruh ngopi bareng. Nah kan pada makan-makan, ya kan? Ya turun deh sini gitu kan, kalau memang benar. Lah namanya roh kan urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, qul ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu tentang roh kecuali sedikit doang. Lah kita nggak tahu itu roh itu keluar dari jasad dari mana, caranya bagaimana. Kalau tahu ya kita tahan dulu Pak, jangan mati dulu ya Pak ya. Kan gitu. Kan orang langsung meninggal udah, nggak bisa dibalikin lagi. Karena ruh rahasia Allah atas dasar pengetahuan Allah. Lah dibilang itu rumah masih ada di atas rumah kita. Ya suruh pulang, suruh turun nama tidur nama istrinya. Ada yang begitu, nggak tanpa dalil, tanpa keterangan ya gitu. Itulah makanya kita berdakwah itu bukan mengislamkan orang non-Islam, tapi justru mengislamkan orang Islam untuk kembali kepada ajaran yang murni sesuai dengan ajaran Nabi ya gitu. Jadi untuk keterangan tentang lipat gandakan pahala di bulan suci tadi yang 4 bulan, sebenarnya dalam riwayat-riwayat yang sahih kita tidak menemukan apapun itu, kecuali kembali kepada kebiasaan yang dibolehkan dalam syariat. Ya kan, kalau sholat ada sholat malam di setiap bulan juga ada, silahkan. Kalau saum ada saum sunnah yang udah oleh Nabi dicontohkan. Khusus di luar bulan kan bulan Dzulhijjah ada saum Arafah. Bulan Muharram ada saum Tasu'a dan Asyura. Di luar itu nggak ada dikhususkan, yang ada saum yang umum, ada saum Senin dan Kamis, ada saum Daud bagi yang mampu selang sehari, ada juga saum Ayyamul Bid, dan Nabi mengatakan siapa yang saum minimal 1 bulan itu 3 hari sama dengan saum 1 tahun. Karena kita tahu konsep Islam itu pahala dilipat gandakan 10. 1 hari 10, kalau 3, pokoknya anggaplah 3 hari per bulan. Ya kan, mereka 36 hari gitu umpamanya. Tapi Nabi mengatakan 3 hari itu 36 hari kali 10 kan 360. Kan Islam kan harinya 360. Siapa yang saum bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan saum 1 tahun, karena 30 pokoknya tambah dengan 6 hari, 36 kali 10 ya 360. Kalau bulan Masehi kan 365, ya gitu. Ya. Baik. Nah, untuk menumbuhkan hafal bulan Islam gimana kira-kira? Sebenarnya ya alhamdulillah kalau Persatuan Islam kan udah mengeluarkan kalender yang atau istilahnya urutannya ataupun patokannya. Di bulan Muharram keluar kalender, bulan Dzulhijjah berakhir ganti dengan tahun baru kan gitu. Ya sebenarnya udah pensiunan mah udah pakai itulah, jangan pakai bulan Masehi. Pak Ustadz kan gaji kan lewat tanggal Masehi, itu yang paling berat, susah merubahnya. Kan itu. Pas datang tanggal 1, tanggal 2 datang ke BRI, ngapain ngambil pensiunan, kan begitu. Harus inget dah, itu bukan duit itu mah. Iya. Tapi bulan Hijriah itu berkaitan dengan waktu-waktu ibadah, itu masalahnya. Kan teman-teman yang bikin kalender umpamanya tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid bedain warnanya kan gitu.
Senin sama Kamis bedain warnanya. Nanti bulan tanggal apa? Bulan Muharram ada Tasu'a dan Asyura, bedain warnanya gitu kan. Cuman kan kita di Indonesia banyak kalender yang apa yang dicari yang warna merahnya banyak. Besok tuh tanggal Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu 5 hari tuh tanggal merah. Bahagia banget kita ketemu tanggal merah. Bogor dibikin macet. Tanggal merah itu begitu. Kenapa? Ya gara-gara Bogor banyak makanan. Tapi kan nggak apa-apa, itu kan diperintahkan sama Allah, ya kan? Allah yang telah menciptakan bumi dalulan, bisa diinjak, dijelajahi, famsu fi manakibiha, berjalanlah di atasnya. Wakulu mirizki, makan rezekinya tuh. Jalan-jalan diperintahkan, kulirnya diperintahkan. Ayat 15 surat Al-Mulk, silahkan baca. Nggak apa-apa lah, ya kan? Supaya tidak cepat tua, banyak piknik. Kita jangan kalah sama dodol di Garut, mereknya piknik. Makanya manis terus tuh dodol. Gak ada buat dodol sepet ya. Nah, baik. Sebenarnya gini, saya tuh punya pengalaman dari mulai tahun 2007, kurang lebih ya. Jadi saya nggak suka orang tua merasa terganggu ketika taraweh anak-anak ribut. Rata-rata kita bentak segala macam. Padahal yang namanya jamaah ada orang tua, ada pemuda, ada anak-anak. Bahkan Nabi suka menggendong Usamah atau Hasan dan Husain ikut berjamaah. Nah, kita tangkap berarti harus ada porsi buat anak-anak dalam jamaah kita. Makanya sejak itu, tahun tersebut, saya menjelang Ramadan biasa menyiapkan tiap malam 10 amplop, isinya uang 10.000. Kalau mau ceramah, saya bilang, anak-anak, duduk di dalam, ayo duduk perhatikan ceramah Bapak, nanti ada pertanyaan, satu pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Selesai itu ceramah jalan gitu kan. Walaupun temanya buat anak-anak kan orang tua ikut nyimak juga. Kalau temanya buat bapak-bapak, anak kagak ngerti, kagak nyimak. Tapi pertanyaan yang gampang, siapa ibunya Nabi Muhammad, jawab gitu dapat hadiah. Selesai taraweh, anak-anak nanya, Pak Ustadz kapan kesini lagi? Ya kalau diundang tahun depan. Bener itu. Dan tiap pengajian pun begitu. Pengajian rutin kayak tadi malam gitu kan, malam Ahad tadi malam di jamaah Cilangkap ya, kasih Cilangkap atau Tapos. Anak-anak itu kumpul karena setiap saya ceramah saya siapkan 50.000, 5.000-an di 10 pertanyaan. Mereka senang banget. Saya bilang selesai yang tidak dapat hadiah atau yang punya hadiah dapat hadiah, ajak teman-temannya jajan bareng, kan seru tuh. Gitu. Ya di antara pertanyaannya tadi tentang bulan Islam. Itu saya lakukan begitu. Itu sudah lama banget sampai ada ada anak-anak yang dulu dapat hadiah waktu saya ceramah Ramadan. Ingat sekarang udah mahasiswa, udah menjadi pengamat politik. Ada pamannya yang bilang sebagai jamaah, Pak Ustadz itu keponakan saya. Ingat terus ketika Ustadz ngasih pertanyaan dia bisa jawab. Sekarang jadi pengamat politik lulusan UIN. Keren banget itu. 2007 udah mulai itu. Jadi kalau menjelang Ramadan kayak sekarang udah siap-siap nih kita. Kalau dulu ada teman yang kerja di BNI, tolong bawain uang receh sekian, kita transfer ke dia, bawa ke rumahnya, kita tinggal masukin ke amplop yang 2.000-an, yang 5.000, 10.000. Seneng kan dapat uang baru juga. Itu yang saya lakukan. Di antara pertanyaannya, siapa yang hafal bulan Islam? Salah satunya. Seneng mereka. Dan makanya ini cerita pengalaman. Mohon dan agak malu juga ketika kita dengar kata-kata Rocky Gerung yang bukan muslim. Janganlah masjid kosong dari ide dan gagasan. Di sini ada pesantren, maka munculkan gagasan anak santri bisa dijadwal menjadi imam, keren, dilatih. Iya, kemudian jadi khotib, latih. Iya. Saya punya pengalaman kelas 3 SMP saya sudah megang kelas ibtidaiyah. Ketika SMP udah jadi ustaz. Makanya kalau ngajar itu, kalau klasikal udah dikatakan udah lama banget. Kelas 3 SMP udah ngajar klasikal. Kemudian ke pesantren, pagi belajar kita sebagai santri, sore saya ngajar ibtidaiyah sebagai guru. 5 tahun jadi guru. 1 tahun di Bandung di ibtidaiyah, 5 tahun di pesantren. Kemudian datang ke Jakarta, mulai datang ke Masjid Istiqomah. Di situ ada madrasah juga dan kita ikut ngajar. Masuk ngajar di Kramat Asem di Tanjung Priok. Ya, pengalaman ngajar luar biasa. Berakhir saya ngajar
Itu tadi tahun 2008 karena tahun 2009 saya masuk anggota dewan. Gak enak rasanya jadi anggota dewan kemudian masih menggarap yang lain karena ya itu kan sama-sama lah. Ini anggota dewan dapat gaji, masa kita mengambil waktu tugas kita dengan mengajar, bukan karena ilmunya tidak bermanfaat, tetapi nggak enak. Udah dibayar waktumu untuk mengabdi kepada masyarakat dalam urusan kesejahteraan masyarakat, makanya saya tinggalkan itu. Dan alhamdulillah selesai anggota dewan saya kesangkut 35.000 dianggap korupsi. Saya selidik, kenapa sih ada istilah saya nyangkut 35.000, ternyata staf yang punya tugas membeli tiket. Beli tiketnya bukan di agen resmi, pasti kan ditambahin kan gitu kan? Harganya hanya 1.050.000, dia tambahin 35.000 untuk agen yang jual tiket tersebut. Itu yang dianggap korupsi. Saya bilang urusan staf itu bukan saya tidak pegang duitnya, tidak pegang tiketnya kecuali kasih boarding pass doang udah melakukan perjalanan gitu. Alhamdulillah gitu kan, tidak sampai jutaan apalagi miliaran urusan korupsi. Cuma itu doang, alhamdulillah. Ya, tapi berat nih. Kalau kita hidup tidak ngikut nyampur dengan sistem yang ada, berat. Ya, bagi rapat dapat amplop kembaliin kepada dinas. Ngapain sih ngasih duit? Pak Ustadz kan yang lain minta. Mau nggak mau lah dari teman Pak Ustadz juga dikasih, balikan lah. Balikan bingung Pak Ustadz boleh taruh di mana tuh duit? Karena udah keluar dari kas kita. Udah kasih anak yatim aja dah sono gitu. Itulah makanya pengalaman alhamdulillah cuma 1 periode. Kalau sampai 10 periode saya jadi orang kaya dah. Karena tahu salahnya gimana korupsi ya gitu. Untung nggak terjadi itu. Nah, baik ya. Kemudian dalam hal yang benar ucapan itu kalender dari Persis sudah benar. Ya. Kalau Muharram dengan Muharram itu kan tafkhim dan tarkik gitu ya. Muharram kan ro-nya jadi tafkhim. Kalau Muharram ya tarkik gitu kan. Seperti bismillah dengan Allahu Akbar kan. Bismillah tarkik, Allahu Akbar tafkhim kan gitu. Yang benar, adik-adik bisa nggak nyebutin? Tahu lihat dompet ada hadiahnya apa enggaknya? Tahu saya itu punya. Boleh. Ada berapa? Ada 30.000. Siapa yang ada 20.000, 40.000, ada 20 ada hadiah yang bisa menyebutkan bulan Islam. Ayo, Bro. Berdiri. Nah. Ayo berdiri. Jangan malu, Bapak ngajarin ini supaya berani ke depan. Adik-adik belajar pidato, belajar ceramah, beranikan dulu. Karena kalau belajar ceramah, hafal yang ditulis, yang direncanakan untuk ngomong, grogi hilang semua itu. Makanya beranikan dulu. Ayo siapa yang bisa menyebutkan bulan Islam dengan benar. Hadiah 20.000. Nggak apa-apa, buat beli seblak kan 2 piring, 2 mangkok 20.000 ya. Ayo, anak santri harus dah. Kan Bapak nanya, yang benar itu gimana membaca atau melafalkan bulan-bulan itu ya? Ya, ada, silakan ada Putri boleh. Ada mic-nya nih. Ini karena nggak pernah begini ya ustadznya di sini ya. Ya iya, udah sekarang beranikan, ayo. Kasih mic-nya. Kasih mic-nya. Siapa yang mau jawab? Kalau emang berempat orang nanti 5.000 per orang. Orang ini receh dari segitu. Silakan. Ayo, 1 Muharram. Siapa yang jawab kalau? Ayo. Tapi pakai mic supaya kedengaran. Mana? Siapa yang jawab angkat tangan? Seorang aja. Agak kena. Ada mic-nya? Lah. Ayo, 1 Muharram. Deketin mic-nya. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Boleh, Rabiul Akhir boleh. Jumadil Ula. Itu yang benar dari orang Arabnya begitu. Jangan tanya pada saya kenapa begitu. Arab itu kan adik-adik udah belajar ada muannas, ada mudzakkar. Itu kembali kepada kebiasaan orang Arab. Matahari muannas, hadihi syamsun, jangan hada syamsun. Bulan al-qamar hada qamarun.
Jadi laki-laki buat bulan, perempuan buat matahari. Itu mereka udah begitu, jangan ditanya saya. Karena saya bukan orang Arab. Contoh buktinya hidung tidak semancung orang Arab gitu aja. Ya, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah atau Jumadil Saniyah. Terus sekarang bulan Rajab, bukan Rajab, Rajab pakai ro. Besok bulan Sya'ban, lusa bulan Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah. Nih kasih hadiahnya 20.000. Ustaz, siapa yang jawab? Orang bareng-bareng satu RT jawabnya. Ya, anak laki siap yang bisa menyebutkan kembali bulan-bulan Islam. Ayo. Santriwannya. Ayo, jangan malu, jangan ragu, jangan grogi, enggak. Bapak senangnya yang wanter demi kebenaran. Ayo silakan. Sebutkan deh. Bulan Islam, ayo. Muharram, Safar, Rabiul, ya, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, betulin ya. Jumadil Saniyah atau Jumadil Akhirah boleh. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal betul, Dzulqa'dah. Nah, oke, silakan. Asik. Kayaknya kalau segini terus Ustaz dipanggil mulu kemarin. Jadi sekarang kan jadwalnya di jadwal dari PW, saya nggak kebayang gitu. Waktu Citerup itu kan heboh kita ngasih hadiah. Walaupun sedikit kan jadi seru. Ya, anak-anak itu merasa diakui, dilibatkan bersama kita. Itu kelakuan saya sampai tahun-tahun ini. Setiap pengajian ataupun kuliah Ramadan itu saya siapkan hadiah. Makanya kalau di Depok itu ditanya, "Kenal Ustaz Aceh?" Yang kenal, siapa beliau? Ustaz Amplop. Karena kemana-mana suka bawa amplop untuk ngasih hadiah. Oke ya, udah jam 6. Saya kira untuk sekarang atau sementara sekian cukup ya. Makasih semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lahum minkum. Kita tutup dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.